Halo semuanya, hai, perkenalkan nama aku Salsa Fidelila. Oh ya guys, jadi gini, aku mau cerita. Jadi tugas UAS kali ini aku disuruh bikin video penjelasan mengenai materi yang udah aku presentasiin sebelumnya di mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa. Tapi aku tuh bingung gimana ya cara menjelaskan materinya. Bingung deh kalau dikasih tugas video. Tapi mending lihat ini dulu deh. Oke, tadi gitu hanya selingan aja ya. Kita langsung aja deh masuk ke materi. Nah, di sini aku tuh bakal jelasin materi mengenai Islam, sains, dan Islamisasi psikologi. Oke, let's go. Oke, yang pertama itu kita akan bahas mengenai Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Islam sendiri merupakan agama yang samawi ya, yang mana ini turun dari langit, berlandaskan dari wahyu Tuhan. Yang mana agama Islam sendiri ini diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui para nabi dan rasulnya. Sebagai sebuah agama, Islam juga memiliki seperangkat nilai yang menjadi acuan bagi kita sebagai pemeluknya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada nilai positif atau wajib, yang mana ini apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Jadi harus dilakukan banget loh. Yang kedua ada nilai semi positif atau sunnah, yang mana ini dianjurkan untuk dilaksanakan dibanding dengan ditinggalkan. And yang ketiga ada nilai netral atau yang kita sering sebut dengan mubah, di mana tak ada anjuran ya atau larangan dalam pelaksanaannya gitu. Dan yang keempat ada nilai semi negatif atau makruh, yang lebih baik ditinggalkan daripada kita kerjakan kayak gitu. Terus yang kelima ada nilai negatif atau haram, yang mana akan berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika kita tinggalkan. Jadi mending kita tinggalkan aja. Oke, selanjutnya ada ciri utama dari nilai Islam sendiri. Yang pertama ialah bersifat doktrin yang diturunkan oleh Tuhan. Nah, meski dalam penafsiran doktrin itu masih terbuka lebar gitu pintu ijtihad yang berguna untuk membumikan dan menjabarkan ajaran-ajarannya. Nah, yang kedua, kebenarannya ini bersifat mutlak dan tidak boleh dibantah oleh logika apapun. Jadi nggak bisa kita tawar-menawar dengan misalnya ya itu nggak sesuai, tapi itu udah harus dari sananya, dari Allahnya seperti itu. Dan yang ketiga ada keberlakuannya ini bersifat menyeluruh ya, tanpa membedakan satu sama lain. Jadi semua orang, semua makhluknya, jika Allah sudah memberi ketentuan itu untuk semua makhluknya tanpa terkecuali. Dan yang keempat, masa berlakunya abadi tanpa periode atau fase tertentu. Jadi nggak ada yang namanya kadaluarsa atau misalnya udah nggak berlaku, nggak ada. Tapi itu berlaku sampai batas waktu yang tidak bisa kita tentukan. Oke, nah keberartian Islam juga bagi umatnya bersifat tidak hanya terbatas pada aspek kredo dan ritus aja loh, tapi meliputi seluruh dimensi dan kehidupan manusia. Nah, sumber-sumber pengetahuan dalam Islam ini tidak terhingga gitu banyaknya. Maka dari itu, upaya kita menjadikan Islam sebagai disiplin ilmu ini adalah sebuah keniscayaan. Permasalahan yang timbul bukan dari segi ontologis dan aksiologis aja, tapi juga pada epistemologi, bagaimana penyajian materi yang dilakukan secara ilmiah gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menghilangkan problem itu? Maka perlu membangun paradigma atau metodologi keilmuan sendiri gitu dalam Islam. Penggunaan paradigma sains modern juga dalam konteks ini menjadi nggak relevan gitu. Kenapa sih? Yaitu sebab masing-masing paradigma juga memiliki kriteria yang belum tentu sama. Pengetahuan masalah-masalah sam'iyah dan gaubiyah seperti hal-hal yang gaib, kayak misalnya ada ruh, wahyu, malaikat, jin, setan, kehidupan setelah mati, kiamat, surga, dan neraka, itu merupakan masalah-masalah yang tidak tersentuh oleh sains, tetapi menjadi objek kajian dan kepercayaan dalam agama Islam. Dengan paradigma keimanan terhadap doktrin ilahi, maka masalah apapun dalam Islam termasuk masalah sam'iyah dan gaubiyah
dianggap selesai dan terjawab, tetapi dengan paradigma empiris, objektif, rasionalistik, dan positivistik, sebagaimana yang berlaku pada tradisi sains modern gitu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi bias yang paling tinggi hanya mencapai status pseudo ilmiah gitu guys. Terus dalam Islam juga ilmu ini merupakan produk akal budi. Setelah individu mengetahui dan memahami ayat-ayat Allah, baik ayat yang qauliyah atau verbal maupun ayat yang kauniyah non verbal, manusia dengan kekuatan akal budi yang diberikan oleh Allah tidak akan mampu menciptakan ilmu. Ia hanya mampu mengungkap atau menemukan ilmu. Sebab itu hanyalah milik Allah. Allah yang maha mengetahui segalanya. Atau yang sering kita sebut dengan al-alim gitu ya. Terus diakui juga bahwa pada prinsipnya tidak ada dikotomik antara agama dengan sains, karena keduanya ini sama bersumber dari ayat-ayat Allah. Agama bersumber dari ayat kauliyah atau dinullah, sedangkan sains bersumber dari ayat-ayat kauniyah atau sunatullah gitu. Terus selanjutnya ada juga beberapa interpretasi dari terminologi psikologi. Oke, yang pertama ada psikologi Islam ini disamakan dengan psikologi agama. Terus, yang kedua ini psikologi Islam juga dipandang sebagai bidang studi atau mata kuliah dalam psikologi Islam. Gitu. Terus yang terakhir ada psikologi Islam ini dipandang sebagai cara pandang atau pola pikir atau sebuah pendekatan untuk mengkaji ilmu psikologi. Gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk nih pada pembahasan mengenai Islamisasi psikologi. Kita masuk pada pembahasan mengenai islamisasinya dulu. Islamisasi sendiri ini berarti pengislaman, yaitu proses atau cara berbuat menyebarkan agama Islam yang berakar pada kata dasar Islam, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu aslam yuslimu islaman gitu guys. Nah, istilah islamisasi juga memberi muatan gitu pada sesuatu, memberi muatan Islam gitu pada sesuatunya. Adapun menurut terminologinya ya, bahwa islamisasi ini merupakan memberi dasar-dasar dan tujuan Islam yang diturunkan oleh Islam. Namun maksud dari islamisasi psikolog di sini itu bukan berarti kayak kita memuslimkan seorang psikolog yang sudah muslim, enggak gitu. Tapi meningkatkan komitmen para psikolog muslim terhadap nilai-nilai Islam. Secara lebih operasional, islamisasi psikologi merupakan upaya untuk meyakinkan para psikolog muslim agar bersedia menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama dan tolak ukur kebenaran dari ilmu psikologi sendiri. Nah, tentu upaya ini tuh nggak mudah, karena di kalangan psikologi muslim sendiri juga terdapat macam-macam sikap terhadap islamisasi psikologi. Ya mungkin ada yang bersikap antusias tentang islamisasi psikologi ini, namun ada juga ya yang bersikap skeptis seperti itu. Namun pada dasarnya gitu ya, apa yang dilakukan dengan islamisasi ilmu ini ialah merumuskan atau mengkonsepsikan ilmu atas dasar pandangan dunia atau ideologi Islam, dikerjakan dengan melibatkan beberapa aspek, kayak aspek metafisik atau ontologi ya, epistemologi, dan aspek aksiologi dari pengetahuan atau dari ilmu tersebut. Nah, salah satu ilmu sosial yang sangat mungkin dalam islamisasi ini ialah psikologi. Kenapa? Nah, karena kedekatan psikologi dengan nilai dan norma agama sendiri ini, dan disinilai juga ada upaya pergantian antara psikologi barat dengan psikologi Islam. Nah, psikologi barat yang memfokuskan kategori fisik dan juga psikis, tapi tidak menjelaskan mengenai ruh. Psikologi barat ini ini juga mengklaim gitu ya, bahwasanya bebas nilai sementara. Psikologi Islami tidak bebas nilai. Gitu, psikologi barat itu bebas nilai, tapi psikologi tidak bebas nilai karena ditegakkan atas nama dan norma Al-Quran gitu. Nah, dengan islamisasi psikologi ini juga harus dilakukan reorientasi terhadap epistemologi, bahwa sebenarnya sumber ilmu itu tidak hanya dari rasio dan empirik, tetapi juga dari wahyu. Dalam konteks ini juga perlu kita tegaskan bahwa Islam sama sekali tidak menolak secara berpikir empiris dan rasional. Islam begitu menganjurkan untuk mengadakan observasi dan juga eksperimen. Islam juga menganjurkan kita untuk menggunakan akal dan intuisi. Nah, dengan demikian, dalam islamisasi psikologi muslim tetap memanfaatkan metodologi psikologi yang ada, dan juga dituntut untuk menjabarkan konsep-konsep normatif Islam yang berkaitan dengan psikologi ke arah teori psikologi Islami.
gitu guys. Terus dari ketiga aliran psikologi seperti kan adanya aliran behaviorisme, humanistik dan juga analisa. Nah, terlihat ya adanya perbedaan mengenai hakikat manusia. Nah, sementara pandangan Islam untuk manusia tentunya harus merujuk pada Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah. Yang mana Allah yang menciptakan manusia gitu. Menurut Al-Qur'an, manusia itu pada dasarnya fitrah, baik, suci gitu. Meskipun daya tarik keburukannya lebih kuat daripada daya tarik kepada kebaikan gitu. Nah, namun potensi positif manusia lebih kuat ya daripada potensi negatif gitu. Manusia juga diberi otoritas untuk aktif, kreatif dan inisiatif di muka bumi ini. Otoritas manusia di muka bumi ini juga sebagai amanah kita untuk dijalankan sesuai dengan perintah Tuhan gitu. Nah, jadi psikologi Islam ini dalam hal ini tuh bermaksud menjelaskan manusia dimulai dengan merumuskan apa kata Tuhan tentang manusia gitu. Nah, psikologi Islam juga menyadari adanya kompleksitas dalam diri manusia, di mana hanya Sang Penciptalah atau Allah ya yang mampu memahami dan mengurangi kompleksitas itu. Untuk menjelaskan sikap manusia itu, kita tidak semata-mata ya mendasarkan diri pada perilaku manusia. Namun, bisa kita pahami dari dalil-dalil tentang perilaku manusia yang ditarik dari ungkapan Tuhan. Gitu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tujuan dan fungsi psikologi Islami. Psikologi Islam juga ini mengarahkan manusia untuk mencapai ridhonya. Ridho siapa? Ridho Allah. Kehadiran psikologi Islam juga dipenuhi dengan suatu misi besar, yaitu menyelamatkan manusia untuk mengantarkan manusia, untuk memenuhi kecenderungan alaminya, dan kembali padanya untuk mendapatkan ridhonya. Ridho siapa? Ridho Allah gitu. Nah, gagasan psikologi Islam ini juga harus mendapat dukungan dari kaum muslim, khususnya para psikolog, para calon psikolog gitu ya, para calon psikolog muslim. Mereka harus mengakui adanya sumber pengetahuan yang lain di samping dari rasio dan empiris, yaitu adanya wahyu gitu. Dari wahyu Allah itu merupakan sumber pengetahuan yang memang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya dari Al-Qur'an, bukan misalnya, kayak seperti dari Al-Qur'an dan hadis gitu. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya pemaparan materi dari aku. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya guys, karena aku masih banyak belajar juga. And satu lagi, teman-teman jangan lupa buat scroll di akun ini karena bakal banyak banget video yang mana video-video itu dapat menambah wawasan dari teman-teman semua. And jangan lupa teman-teman buat like, comment, and share dan juga subscribe dari akun ini. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton video aku. Jangan lupa buat tonton video teman-teman aku juga. Assalamualaikum.